إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلهم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العلي العظيم. Terjemah Surah Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dialah Allah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira, yang mendahului kedatangan rahmat-Nya, yaitu hujan, sehingga apabila angin itu telah memikul awan yang berat, kami halau ia ke suatu negeri yang mati. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam-macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang mati, agar kamu selalu mengingatnya. Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum pada tanzil khairi atas bacaan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan yang mendengar, terkhusus lagi yang membaca, senantiasa mendapatkan taufik, pertolongan, tunjuk, rahmat, serta ridho dari Allah Azza wa Jalla. Teman-teman semua pasti bingung. Siapa sih yang dari tadi ngomong di depan pakai kacamata lagi padahal malam hari? Maka akan saya jawab dengan pantun. Boleh yang bisa open mic, bantu ngomong cakep. Atau yang lagi malas open mic, bantu lewat kolom chat. Oke ya. Nah, belum. Kang Sultan ini ya, saya belum mulai, sudah mulai duluan. Ya, udah ada lagi dong. Berarti nggak sabar ya. Saya mulai. Wisata belajar ke negara Turki memantaskan untuk menginspirasi. Nama saya Firdaus Azhardi, pemandu acara The Change Maker Story. Ya, salam kenal teman-teman semua. Wah, ternyata dunia telah lebih cerah ya. Setelah negara api menyerang dan selesai sudah perjuangan dari Eng, sang avatar. Teman-teman semua, alhamdulillah, akhirnya salah satu acara terhebat yang pernah dan sedang kita tunggu-tunggu untuk kemudian ingin kita ikuti telah tiba pada malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama menimba ilmu tentang bagaimana seseorang itu bisa memberikan sebuah perubahan. Perubahan itu hak
seluruh manusia di muka bumi, tak terkecuali umat Islam. Tapi apakah perubahan itu sudah dikelola dengan baik di dalam diri sendiri? Apakah sudah dimaksimalkan potensi yang ada dalam diri untuk membentuk perubahan itu menjadi aksi yang nyata? Maka seluruh keresahan teman-teman, terutama dalam menjalankan proyek Inventra nantinya, akan terjawab pada malam ini, insya Allah. Kita akan mengundang seorang pembicara yang handal dalam bidang pertanian, yang telah membawa dampak luar biasa di pertanian Indonesia. Tanpa kita tahu, ini juga sudah meraih berbagai penghargaan. Tapi tentu saja kita akan ditemani oleh seseorang yang juga luar biasa, yakni saudari kita yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Tapi sebelum ke sana, saya ada jargon untuk acara kita. Ada yang penasaran jargonnya? Ya, saya sendiri penasaran. Jadi teman-teman, ketika saya bilang siapa kita, teman-teman mengucapkan Indonesian change maker for the better world. Saya bilang takbir, teman-teman bilang Allahu Akbar. Siap ya? Siap ya? Gak ada suaranya nih. Boleh dong open mic. Siap. Siap. Ya. Siap. Jangan ketawa dulu, belum ada yang lucu. Ya. Kita gladi dulu. Ketika saya bilang siapa kita, teman-teman bilang Indonesian change maker for the better world. Terus ketika saya bilang takbir, Allahu Akbar. Jadi pemberhentian jargonnya Indonesian change maker for the better world. Takbir, Allahu Akbar. Gitu ya. Sip, bisa open mic semua dulu. Saya kasih waktu 3, 2, 1. Ya, nggak ada yang open mic. Ayo dong, teman-teman. Nah, sip. Kita bareng-bareng mengucapkan jargon kita untuk membarakan semangat kita. Siapa kita? Indonesian change maker. Ya. Ulangi. Kita latihan mulut dulu, kita peregangan dulu ya. Sekarang kita udah mulai serius. Gladi dulu ya. Siapa kita? Indonesian change maker for the better world. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Oke. Sekarang ayo kita sama-sama open mic teman-teman. Biar kita sama-sama memeriahkan acara kita di sini dan kita juga membarakan semangat kita yang ada dalam diri. Ya. Ayo boleh open mic semuanya dulu, open mic. Teman-teman tinggal open mic doang, nggak sulit. Siap ya? Saya mulai. Harus keluarkan suara terbaiknya. Siapa kita? Indonesia maker for the better world. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, kita sapa dulu moderator kita. Assalamualaikum Teh Fajrin, waktu sudah hadir. Waalaikumsalam Kang Firdaus. Gimana kabarnya Teh Fajrin? Alhamdulillah baik, luar biasa. Kang Firdaus apa kabar? Alhamdulillah wa syukurillah, saya pun sehat walafiat. Teh Fajrin tadi di Lampung ya, benar Lampung ya? Iya, betul. Kemarin saat ada gempa aman Teh rumah? Oh, aman. Kemarin gempanya di Tanggamus. Oh, Beda agak kabupaten. jauh memang ya jaraknya ya? Jauh. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, semoga saudara-saudari kita, sebagaimana tadi kita doakan lagi ya. Kalau berita yang terdengar mungkin karena satu pulau, satu provinsi, ada kerusakan yang hebat di sana mungkin Teh? Alhamdulillah nggak ada ya, karena kemarin skalanya juga masih tergolong skala kecil gitu. Dan memang di Tanggamus termasuk sering gitu, gempa-gempa kecil gitu. Oh, ya. Ya. Bisa kita sebut apa ya, kalau untuk vulkano daerah cincin api, kalau daerah yang sering gempa ya itulah ya namanya. Teh Fajrin insya Allah siap menjadi moderator ya di malam hari ini. Siap. Baik. Kan teman-teman yang lain udah siap juga nih. Yes, benar banget. Kalau gitu waktu dan layar kita persilakan untuk Teh Fajrin.
Oke, terima kasih Kang Firdaus. Oke, aku buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita ketemu lagi di TCMS ya, dan malam hari ini topik yang akan kita bahas adalah No Hunger with Agriculture. Nah, kalau dilihat-lihat dan didengar-dengar nih, kita bakal bahas tentang kelaparan dan pertanian. Kenapa sih kita bahas topik ini? Nah, jadi salah satu target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs adalah Zero Hunger atau tanpa kelaparan. Nah, mengapa sih kelaparan jadi salah satu target SDGs? Karena kelaparan adalah salah satu masalah serius yang berdampak pada. Nah, untuk mengakhiri masalah kelaparan tersebut, maka harus dicukupi ya ke segala kebutuhannya sepanjang tahun. Nah, salah satu sektor yang berperan untuk mencukupi kebutuhan tersebut adalah sektor pertanian. Nah, malam hari ini kita kedatangan tamu spesial yang expert banget nih di bidang pertanian. Nah, beliau adalah Ketua Umum Duta Petani Milenial dan Andalan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Beliau juga peraih penghargaan Kick Andi Heroes 2020 pilihan pemirsa. Dan yang mantepnya lagi nih, beliau adalah owner Mitra Tani Parahyangan. Pasti penasaran banget kan? Tapi sebelum aku panggil, kita lihat dulu video profile berikut ini. Boleh teman-teman operator dibantu? Sektor pertanian adalah sektor yang tidak akan ada pernah matinya. Akan mati manakala manusia mengalami kepunahan. Petani itu sudah sangat hebat sekali dalam hal budidaya, tetapi belum tentu dalam hal pemasaran. Oleh karena itu saya coba untuk mengisi di sisi itu juga. Jadi saya coba menjadi seorang agregator bagi mereka, lalu juga menyerap produk-produk mereka dengan kualitas yang kita tentukan dengan harga yang sepadan yang diterima oleh mereka. Jadi itu yang kita kerjakan juga, bagaimana upaya memotong mata rantai dari kebun hingga tahap ke konsumen. Orang yang memberikan perspektif yang barangkali bukan negatif ya, tapi memberikan pandangan yang kurang enak lah gitu ya. Yakin jadi petani, mau jadi petani yang orang selalu menganggap bahwa sektor pertanian itu adalah sektor yang kurang bonafit. Yang teman-teman lihat adalah ini di mana orang tua saya tinggal. Jadi memang tadi juga saya sudah bilang bahwa keluarga saya memang dari petani. Papa saya alhamdulillah selalu mensupport, selalu mendukung kemanapun saya melangkah. Yang saat ini beliau sudah meninggalkan kami di 2017, di mana beliau menyampaikan bahwa Allah itu tidak akan pernah memberikan suatu masalah di luar dari kapasitas umatnya. Terkejut juga karena maunya ayahnya ya itu tadinya mau jadi dosen gitu ya. Cuman ya anaknya mungkin lain gitu dengan apa yang dimau papahnya itu gitu ya, maunya berbisnis mungkin gitu. Jadi berkaitan dengan seluruh entitas yang saya dirikan, alhamdulillah seluruhnya basisnya sudah terintegrasi gitu ya, menggunakan virtual gitu ya, dengan teknologi informasi yang sekarang berkembang gitu. Kita manfaatkan teknologi-teknologi itu untuk supaya teman-teman lebih produktif dan efisien. Perkenalkan, nama saya Wilky. Saya ketua kelompok tani Taruna Astra, Kecamatan Warung Kondang. Kebetulan
saya dibina sama Kang Sandi, membantu sih. Tapi pertama jujur ya, pertamanya itu pusing karena yang nggak tahu gitu kan. Tapi alhamdulillah berkat Mbak Dea yang ngarahin, sama Kang Sandinya juga ngarahin juga. Alhamdulillah sedikit-sedikit tahu, paham. Lebih memudahkan sih. Kita nambah ilmu juga. Ini yang tadi ya. Ini yang Oleh karena itu saya selalu mengajak ke petani-petani milenial, yuk jangan takut untuk bertani, jangan takut untuk berbudidaya, dan jangan takut untuk melakukan bisnis di sektor pertanian. Oke, Masya Allah ya, mantap, luar biasa banget nih. Jangan takut bertani, jangan takut berbudidaya, dan jangan takut untuk berbisnis di sektor pertanian. Nah, tadi kita udah di-spill juga ya namanya, di video udah ada. Sekarang aku langsung nggak sabar nih, pasti teman-teman juga udah nggak sabar kan untuk kenalan langsung sama pemateri kita malam hari ini. Beliau adalah Kang Sandi Oktasusila. Halo, Assalamualaikum Kang Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fazrin. Selamat malam, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kang Sandi gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat. Apa kabar juga Mbak Fazrin dan teman-teman ya? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Insya Allah teman-teman juga sehat dan semangat banget nih Kang malam hari ini. Oke Kang Sandi, kesibukannya apa nih Kang belakangan ini? Saya kebetulan sedang membangun smart farming, Mbak Fazrin dan teman-teman semuanya yang insya Allah ini saya sediakan untuk teman-teman milenial terutama Jawa Barat. Dan tentu teman-teman milenial seluruh Indonesia yang kita sedang membangun high technology. Dan kebetulan ini saya baru pulang, jadi mohon maaf baru masuk di forum rekan-rekan ini. Mohon maaf sekali. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak loh Kang Sandi sudah menyempatkan waktu untuk bertemu dan berbagi dengan kami nih. Oke Kang Sandi, aku mulai tanya-tanya ya. Kang Sandi ini kan sebagai Ketua Umum Duta Petani Milenial. Nah, kegiatan Kang Sandi sebagai apa sih sebenarnya? Iya, Mbak Fazrin, terima kasih banyak. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Rabbi sahri sadri wa yassir amri waghfir uqdatam lisan yafqahu qawli. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak nih Mbak Fazrin, lalu teman-teman dari tim program Invetra ya. Ini keren sekali, invention tradisional tak apalah, keren sekali. Pokoknya intinya inkubasi yang saya rasa ini sangat bermanfaat bagi kita semua, termasuk bagi saya. Dan senang sekali ya saya melihat dari tema yang disampaikan di dalam The Change Make Story ini, No Hungry with Agriculture. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik bagi kita, karena kita dihadapkan pada 273 juta jiwa penduduk di Indonesia yang saya rasa teman-teman semua sudah sangat tepat membahas terkait dengan isu ini. Apalagi berkaitan dengan tadi Mbak Fazrin keren sekali. SDGs itu betul sekali gitu, bahwa kita harus zero hungry gitu. Jadi tidak boleh ada yang tidak kelaparan, apalagi Indonesia negara agraris gitu ya. Dan tadi yang dijabarkan itu saudara saya Mbak Fazrin, bukan saya ya. Saya masih petani biasa saja gitu. Jadi alhamdulillah Mbak Fazrin dan teman-teman semua, jazakumullah khairan jaza, berkat doa rekan-rekan, bimbingan rekan-rekan, dukungan rekan-rekan, usaha yang saya bangun 7 tahun berjalan ini, tentu alhamdulillah saya mensyukuri betul kalau Tuhan menyampaikan dalam ayatnya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziba. Jadi saya rasa nikmat Tuhan manakah yang kita dustakan lagi teman-teman semua gitu ya, dalam kondisi
saat ini kita masih diberikan nafas, masih diberikan kehidupan yang saya rasa tentu teman-teman semua di balik kesenangan kita hari ini, di balik kesyukuran kita hari ini, kita juga sedang berduka. Rekan-rekan semua yang saya rasa beliau adalah kakak kita, adik kita, rekan kita, Eril yang tentu menjadi saudara kita, yang saat ini sedang diuji dari pemimpin kita, Kang RK, gitu ya. Saya turut berduka cita juga. Jadi tentu teman-teman semua, dan kalau tidak salah beliau juga lahir dari ITB. Jadi saya rasa ini duka bagi kita semua. Saya lahir dari IPB, ARI lahir dari ITB, tetapi kita semua bersaudara dan tentu saya sampaikan rasa duka yang mendalam. Semoga Ariel cepat ditemukan dan tentu kita semua diberikan keselamatan, gitu ya. Dan kembali lagi bersyukur. Jadi sekali lagi mohon maaf juga, harusnya sedianya Mas Ang ini memberitahu saya pagi atau siang ya tadi, tetapi kebetulan rekan ada kunjungan dari Kementerian Pertanian mendadak sekali terkait dengan tadi, gitu ya, smart farming, high technology yang kita sedang bangun, gitu ya, dengan membuka sesuatu yang baru di tahun ini. Jadi tadi cukup crowded sekali, dan insya Allah di tahun ini juga kita sedang membuka agroedwisata, Mbak Barjin, terkait dengan pertanian juga. Dan bagaimana sektor pertanian itu adalah sektor yang maju, mandiri, dan modern. Gitu. Dan ini juga tentunya saya rasa akan terlaksana dengan baik atas dukungan rekan-rekan semua, lalu doa teman-teman semua, doa Mbak Fajrin dan semuanya, gitu ya. Dan saya rasa itu bukan kesibukan ya, tapi kegiatan saja harian yang alhamdulillah sekali lagi terima kasih banyak teman-teman semua, gitu ya. Selain dari usaha yang saya bangun di Mitra Tani Parahyangan, jadi ada 8 entitas bisnis lah hari ini saya kerjakan dan saya pimpin, gitu ya. Dan selain dari itu memang tadi ada sedikit amanah yang Allah berikan melalui tentu Menteri Pertanian, gitu ya, yang hari ini saya bersama dengan rekan-rekan yang lain menjadi pelayan, sebetulnya pelayan bagi 23.000 petani milenial di seluruh Indonesia dan 119 kabupaten kota. Gitu. Jadi itu Mbak Fajrin, kegiatan-kegiatan sedikit yang saya rasa teman-teman jauh lebih hebat. Ya, insya Allah teman-teman, saya percaya betul bahwa yang hadir hari ini 38 orang, 37 ya, kan dikurangi saya 1, gitu ya. Yang 37 hari ini hadir adalah penerima estafet seterusnya, saya percaya betul. Jadi saya doakan teman-teman bisa jauh melampaui saya hari ini. Itu Mbak Fajrin, kegiatan-kegiatan sedikit ya. Oke, aduh, yang sedikit aja segini nih, gimana yang banyak nih? Masya Allah. Kang Sandi nih, jadi kita juga harus apa ya, ikut berperan gitu, bahwa pertanian adalah sektor yang maju, mandiri, dan modern. Nah, kita juga harus apa ya, mendukung kampanye-kampanye dari Kang Sandi juga nih. Oke. Oke, lanjut ya Kang ya. Aku penasaran banget nih, tadi kan Kang Sandi adalah owner Mitra Tani Parahyangan. Boleh diceritain dong Kang, apa sih yang mendasari Kang Sandi ini mengembangkan Mitra Tani Parahyangan itu? Baik Mbak Fajrin, terima kasih banyak. Pertanyaannya sangat menarik ya, mendasar, dan ini menjadi milestone, lompatan 8 entitas bisnis yang hari ini saya sedang jalankan, Mbak Fajrin dan teman-teman semua. Jadi Mitra Tani Parahyangan ini adalah entitas yang bergerak di sektor pertanian, terutama hortikultura sayuran ya teman-teman semua. Jadi kalau bicara hortikultura memang banyak, ada tanaman hias, ada buah-buahan, lalu juga ada, kalau saya di agronomi IPB menyebutnya tanaman obat dan aromatik, gitu ya, atau farmakultur ya. Nah, ada juga sayuran. Gitu. Nah, yang saya kerjakan adalah sayuran. Gitu. Nah, jadi Mitra Tani Parahyangan ini bergerak di bisnis itu. Gitu ya. Dan di Mitra Tani Parahyangan juga lahir beberapa
lembaga organisasi di sektor pertanian, terutama ada kelompok tani yang itu memang membawahi para petani gitu ya. Lalu juga ada P4S, Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Nah, ini lembaga pelatihannya. Jadi kalau teman-teman ingin pelatihan, kita juga ada gitu ya. Dan ini berasal dari mana sih dilahirkannya Kang Sandi gitu ya, Mitra Tani Parahyangan ini asalnya seperti apa sih? Apakah kalau di Sunda namanya apa? Jlok tiba-tiba ada gitu ya? Enggak juga gitu ya. Nah, jadi memang ini didasari dari teman-teman semua. Saya kebetulan di IPB tadi ya sudah dijelaskan, dan saya diajarkan bagaimana kita untuk memperhatikan sesama, bagaimana kita untuk tentu berjalan bersama-sama, pegangan satu sama lain, dan inilah doktrinisasi yang saya pegang. Jadi tentu kalau saya menyebutnya, saya selalu bahwa kita harus khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Nah, inilah yang tentu pada saat itu saya berpikir menjadi apa ya kira-kira gitu ya. Teman-teman juga saya rasa tidak cukup terlambat hari ini masih berpikir seperti itu gitu ya. Tapi tentukanlah langkah teman-teman itu di masa usia yang tidak terlambat. Saya semester 5 berpikir seperti itu. Yang orang lain mohon maaf mungkin kalau anak-anak muda sekarang itu berpikir saat ini sedang nyaman-nyamannya gitu ya. Lalu kalau cowok mungkin Mobile Legends gitu ya, apa tuh saya tahu sedikit lah ya. Lalu apalagi tuh PUBG gitu ya. Kalau misalnya Mbak Pajrin dan kawan-kawan apa tuh yang drakor gitu ya. Nah, jadi hal-hal itu saya rasa harus kita kurangi gitu ya. Tetapi kita berpikir bagaimana ketika orang dalam zona nyaman, kita harus berada dalam atau di luar dari zona nyaman tersebut. Atau orang sering menyebutnya comfort zone gitu ya. Nah, tentu hal itu menjadi tantangan bagi kita semua, dan pada saat itu saya berpikir sudah mulai seperti itu Mbak Pajrin gitu ya. Jadi ketika orang berpikir dalam kondisi sedang nyaman, nongkrong, pikir mau ngapain ya Sandi ini ya. Lalu kita juga tentu dihadapkan pada satu situasi yang maybe teman-teman semua gitu ya. Ini ada siapa nih? Saya nama-namanya kurang ini ya. Ada selain dari Bapak apa nih? Ada Ininui, RH Raihan, siapa tuh? Nah, jadi apalagi nih? Pembina BMKA. Nah, namanya lucu-lucu ya, pembina BMKA. Siapa lagi tuh? Wahyu Aji gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua katakanlah yang saat ini berada dalam zona nyamannya harus hati-hati dan berpikir bahwa teman-teman tidak selamanya dalam zona ini gitu ya. Saya bukan menakut-nakuti. Orang tua kalian mampu, itu harus disyukuri. Orang tua kalian yang belum mampu gitu ya, teman-teman juga harus syukuri. Nah, tetapi yakinlah bahwa teman-teman akan hidup dalam kondisi sendiri. Ya, insya Allah yang namanya umur itu gitu ya, kita punya batasan tertentu, dan orang kaya belum tentu bisa menurunkan ke anaknya itu juga kaya. Nah, inilah hal yang saya tangkap pada saya itu, bahwa saya diberikan kecukupan yang alhamdulillah baik gitu ya. Walaupun tidak seperti orang-orang, tapi saya syukur selama saya masih bisa makan, dan alhamdulillah dibantu oleh orang tua pada saat pendidikan dia satu begitu. Nah, itu saya syukuri. Tetapi saya harus selalu berpikir bahwa ketika orang tua kita sudah tidak ada, teman-teman semua barang itu gitu ya bisa bertahan. Nah, dari sanalah saya mulai berpikir, saya harus bisa hidup sendiri. Saya harus bisa melangkah sendiri. Saya harus bisa menentukan arah mau dibawa kemana kehidupan yang saya akan bawa gitu ya. Nah, inilah yang tentu teman-teman harus berpikir dari sekarang gitu ya. Sekali lagi gitu ya, di zona nyaman teman-teman harus hati-hati gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua yang memiliki keputusan hari ini, lalu perencanaan hari ini jauh lebih baik gitu ya. Nah, saya pun rencanakan seperti itu Mbak Pajrin dan teman-teman gitu. Pada saat itu ngapain ya gitu ya. Kalau misalnya kerja gitu ya, saya tidak biasa di bawah tunjuk orang lain, Mbak Pajrin dan teman-teman gitu ya. Nggak bisa tuh, dan alhamdulillah paradigma itu teman-teman semua, Mbak Pajrin gitu ya. Saya rasa menjadi satu kekuatan bagi saya untuk, karena saya inginnya menjadi pemimpin. Jadi saya tidak biasa di bawah telunjuk orang lain lah. Jadi itulah yang
ditransferkan energi tersebut pada diri saya gitu ya, dan saya melakukan sesuatu yang alhamdulillah dari mulai kuliah itu Mbak Fajrin dan teman-teman semua qadarullah gitu ya, saya diamanahkan menjadi awalnya PJS himpunan, kalau dulu kan himpro ya, himpunan profesi. Lalu saya dinaikkan, lalu belajar bagaimana memimpin, masuklah ketua umum, lalu ada ketua panitia pelaksana event besar yang menghadirkan lintas stakeholder gitu ya. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan itulah gitu ya. Dan teman-teman semua gitu ya, dari sana jaringan-jaringan dapat gitu ya. Nah, lalu yang kemarin menjadi pertanyaan sudah semakin jelas. Oh, saya itu memang tidak biasa di bawah penunjuk orang lain gitu ya. Nah, kayaknya saya harus berwirausaha deh gitu ya. Lalu tentu teman-teman semua tahu jalannya nggak tahu, tahu langkahnya nggak tahu. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, bagaimana tahu kita lubang ada di depan kalau kita tidak melangkah. Saya ulangi, ini kalimat yang sangat dalam maknanya gitu ya. Bagaimana kita tahu ada lubang di depan kalaulah teman-teman tidak melangkah. Maknanya apa Kang Sandi? Maknanya banyak di antara kita, teman-teman kita, ketika Mbak Fajrin memiliki mimpi, Mbak siapa yang namanya pembinaan BMKA memiliki mimpi, Mbak Aji memiliki mimpi, Mbak operator Ajijah, siapa lah itu pokoknya. Nah, jadi kadang lingkungan kita itu selalu memberikan perspektif negatif. Contohnya apa Mbak Fajrin? Oh, saya ingin menjadi pengusaha. Kadang dibilang, memang kamu bisa. Alah, kamu aja tukang tidur misalnya. Misal, ini kan bicara misal Mbak Fajrin ya. Nah, misalnya lalu juga Mbak Azizah gitu ya, ketika memiliki sesuatu yang menjadi keinginan saya ingin membagikan orang tua. Alah, kamu tukang nonton drakor terus gitu ya misalnya. Nah, jadi kadang lingkungan kita itu selalu memberikan perspektif yang tidak kita harapkan. Tetapi teman-teman dobraklah hal itu gitu. Dan itu yang saya lakukan. Jadi saya memiliki prinsip tadi, gitu ya, bagaimana kita tahu ada lubang di depan kalau kita tidak melangkah. Ya teman-teman kalau sudah memiliki mimpi, lakukan mimpi itu. Terlepas teman-teman jatuh, terlepas teman-teman katakanlah tidak berhasil, gitu ya, teman-teman masih setidaknya memiliki tenaga, keinginan bangun kembali. Dibandingkan umur yang terlambat, gitu ya, teman-teman baru punya mimpi, dilakukan nggak bisa, udah tua masih pengen, nyesel. Ya, kejadian. Nah, jadi hal itulah teman-teman semua yang saya pada saat itu memutuskan Bismillah, saya ingin menjadi seorang wirausaha, tidak tahu jalannya, tidak tahu langkahnya, tapi saya terus melangkah gitu ya. Dan alhamdulillah teman-teman semua, hal itulah yang saya rasa Allah memberikan jalan gitu ya. Niat kita baik, ingin membahagiakan orang tua, lalu juga ingin memberikan manfaat kepada orang-orang gitu ya. Nah, jadi itu Mbak Fajrin gitu ya, yang mendasari Mitra Tani Parahyangan hadir gitu ya. Dan alhamdulillah ketika banyak permasalahan di lapangan, obstacle, rintangan-rintangan di lapangan, petani susah pasar dan sebagainya, itu jalan kok. Walaupun memang ya namanya wirausaha kan naik turun itu sudah jadi hal yang biasa gitu. Tapi sekali lagi yakinlah teman-teman, sekarang teman-teman punya tenaga, teman-teman punya pikiran yang masih saya rasa impotnya besar, skillnya teman-teman bisa terus dibangun gitu bersama-sama gitu. Jadi itu Mbak Fajrin yang berdasari Mitra Tani Parahyangan. Oke, Masya Allah. Keluar dari zona nyaman ya. Kalau kita mau tahu ada lubang, kita harus nyoba gitu ya. Mungkin aku dan teman-teman juga lagi di zona itu gitu ya, mulai ngerasa resah gitu. Kok kayaknya hidup gue gini-gini aja gitu kan. Oke, kalau Kang Sandi tuh langsung mengambil ke jalur pertanian nih. Nah, tadi ke Mitra Tani Parahyangan. Nah, kalau itu kan tadi dari dalam diri Kang Sandi ya, keluar dari zona nyaman gitu. Selanjutnya ada nggak sih Kang permasalahan tertentu gitu yang bikin Kang Sandi tuh pengen mengembangkan Mitra Tani Parahyangan itu? Ya, jadi Mbak Fajrin kalau bicara masalah everyday pasti selalu ada gitu ya. Terlepas dari itu, saya yakin ya kalau saya sih tadi dalam video juga menyampaikan ya, Allah itu tidak akan memberikan satu masalah di luar dari kapasitas umatnya. Maybe takaran masalah yang saya saat ini sedang dapatkan berbeda dengan takaran masalah yang teman-teman hari ini hadapi. Tapi yakinlah takaran masalah untuk misalnya Mbak Fajrin itu pasti berbeda dengan takaran masalah
yang itu dirasakan oleh Mbak Luluk atau Mbak Musliani atau siapapun itu. Jadi intinya adalah teman-teman semua gitu ya, masalah-masalah yang dihadirkan gitu ya, teman-teman itu harus mampu menyelesaikan karena yakinlah bahwa itu takaran untuk kita. Gitu ya. Masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh pemimpin kita di Jawa Barat terutama gitu, itu sangat jauh berbeda dengan yang masalah saat ini sedang saya hadapi. Jadi takarannya kan beliau jauh lebih, apalagi udah berhubungan dengan keluarga. Gitu ya. Nah jadi ada nggak sih masalah-masalah yang dihadapi oleh Mitra Tani Parahyangan terutama gitu, dan tentunya menjadi dasar gitu ya, Mitra Tani Parahyangan juga terus berkembang gitu. Yang intinya adalah Mbak Fajrin dan rekan-rekan semua gitu ya. Simple saja sih kalau saya, karena sering berkomunikasi dengan petani, lalu hidup dengan petani, sekarang banyak di lahan dengan petani, walaupun sekarang banyak keluar daerah, tapi sekarang sedang banyak-banyak di kebun gitu ya. Masalah yang mereka hadapi adalah pemasaran. Makanya dalam video tadi menyampaikan, kalau bicara pertanian, terutama di sektor hulu, budidaya terutama teman-teman semua, petani itu, kalau misalnya di kuliahan ada S7, S7 lah mereka. Yang penting tidak es nong-nong gitu ya. Es krim kalau es nong-nong. Nah, jadi tapi petani itu jago menanam, belum tentu jago memasarkan. Itu masalah. Obstacle yang harus dihadapi oleh kita para milenial. Lalu bagaimana Kang Sandi dalam menghadapi masalah tersebut? Ya kita isi. Teman-teman harus isi di sana gitu. Apalagi saat ini transformasi digital itu hadir. Teman-teman semua bukan lebih dari lagi lah, kurang lebih 71% petani kita lebih dari 45 tahun. Oke. Lebih dari 71%, sekali lagi, kurang lebih 71%, lebih dari 45 tahun umur petani kita. Lalu anak mudanya di mana? 29%. Artinya kalau dari 129 orang lah yang memang itu di bawah 45 tahun. Itu dari Badan Pusat Statistik yang menjelaskan. Gitu ya. Artinya apa? Digitalisasi sekarang hadir. Teman-teman terbayang nggak sih? Saya ingin menyampaikan sedikit saja yang mungkin ini menjadi perumpamaan sederhana bagi teman-teman. Gitu. Kalau dulu teman-teman itu kan kalau ingin belanja harus ke pasar ya. Nah, lalu selain dari ke pasar ya teman-teman kalau mau jalan ya harus cari kendaraan juga kan. Kalau yang nggak punya kendaraan ya angkot lah ya, ojek ya. Terbayang nggak sih di 2022 ini teman-teman hanya pegang gadget semuanya, dunia dalam genggaman teman-teman. Ya, gitu ya. Teman-teman kalau mau berangkat, kendaraannya sayang kotor, kalau mau dikeluarin teman-teman tinggal atau aplikasi apapun itulah, gitu ya. Tinggal diklik datang, nggak ditembak lagi. Gitu ya, nggak ditembak harganya Neng Fajrin 70.000 padahal harusnya 20.000, enggak kan gitu ya. Teman-teman misalnya sekarang lapar tiba-tiba gitu ya, di bulan puasa atau puasa Senin Kamis gitu ya, teman-teman ingin godin kalau bahasa ininya. Nggak tahu Fajrin ngerti nggak godin gitu ya. Nah, jadi ingin batal gitu ya, nggak ada aplikasi gitu ya dan sebagainya gitu ya. Nah, kita tidak terbayang. Nah, lalu bagaimana petani kita yang hari ini tadi saya sampaikan 71% itu lebih dari 45 tahun. Yang mohon maaf kalau teman-teman ke kebun, teman-teman ke daerah, ke kampung-kampung, pasti mereka handphone itu jangankan smartphone. Paling yang tenenet, caranya masih kayak gitu, monopon atau apa lagi itu masih banyak. Nah, jadi ini juga bagian masalah yang berkembang. Kalau dulu saya di pemasaran, sekarang berkembang sudah ke digitalisasi. Yang dihadapkan kepada teman-teman saat ini adalah era teknologi. Era yang saya rasa lompatannya tinggi gitu ya. Bagaimana Internet of Things masuk, big data, artificial intelligence, yang bisa menerjemahkan adalah kita sebagai milenial. Yang bisa untuk mentransformasikan teknologi tersebut agar dikembangkan optimal, adalah kita-kita yang ada di dalam ruangan ini. Jadi teman-teman semua gitu ya, kalau bicara masalahnya seperti apa? Banyak gitu ya. Nah, tetapi kembali lagi gitu ya, masalah itu gitu ya harus dijadikan sesuatu yang kita lahirkan inovasi-inovasi baru. Saya ingin sedikit gitu ya
karena ini talk show gitu ya, jadi saya tidak akan menjabarkan dalam bentuk slide, tapi intinya saya menemukan masalah ketika sayuran, ketika saya kirim ke hotel, kirim ke retail, ternyata Mbak Fajrin itu ada yang ditolak. Lalu bagaimana? Saya tidak pernah tuh menyalahkan, daripada mengutuk suatu kegelapan, teman-teman semua, lebih baik kita menyalakan secahap lilin dan menyinari semuanya. Itu perumpamaan makna mendalam gitu ya, yang intinya adalah daripada teman-teman ketika ada masalah menggerutu, gimana sih Allah tuh memberikan satu masalah yang gimana sih ini, saya tuh baru aja ngadapin masalah kayak gini. Nah, pokoknya gerutu aja. Daripada menggerutu seperti itu, ayo ciptakan inovasi. Saya tadi gitu ya, ditolak sayurannya. Saya berpikir bagaimana ini supaya diserap ya. Oh, saya ciptakan circle economy. Apa itu circle economy? Pokoknya saya begitu dari kebun, saya kirim ke retail, di retail ditolak, saya kirimkan, ketika tolakan itu tadinya bermasalah karena kalau dibalikan lagi ke kita akan jadi busuk, maka saya ciptakan seperti toko kecil-kecilan yang tadi itu ada tuh di video kan gitu ya. Dan itu di Depok, ada di Bogor gitu ya. Masih kecil lah Mbak Fajrin dan teman-teman gitu ya. Mohon doa semoga semakin besar gitu ya, dan Mbak Fajrin lah yang memimpin nanti toko-tokonya ya gitu ya kira-kira ya. Jadi intinya adalah itu inovasi. Jadi inovasilah dari masalah yang ada. Di sana ternyata cabai saya tidak laku Mbak Fajrin dan teman-teman. Akhirnya itu cabai karena tidak laku, bagaimana daripada busuk? Akhirnya saya buat olahan di dalam entitas Mitra Kuliner Parahyangan. Aneka sambal gitu ya. Kita saat ini sudah ciptakan. Gitu ya. Lalu juga ada juga permintaan saya aneka sambal. Kang Sandi maksudnya sambal doang makannya, ada temannya dong ya. Kita kasihlah ayam, kita kasihlah daging bebek dan lain sebagainya. Jadi intinya masalah-masalah yang hadir itu kita lahirkan inovasi. Dan teman-teman yang hari ini sedang diuji oleh masalah, pertama yakinlah bahwa sekali lagi masalah itu tidak mungkin di luar dari kapasitas teman-teman. Gitu ya. Lalu yang kedua, tadi jadikanlah masalah itu menjadi sesuatu yang kita bisa inovasikan, gitu ya. Apa ya ujian seperti ini, gitu ya. Memang teman-teman yang saat ini sedang diuji masalahnya tidak dipersiapkan juga derajatnya, pasti dipersiapkan. Saya dulu dihadapkan di 2015 tertipu 130 juta gitu teman-teman semua, itu masalah bagi saya. Masih kuliah gitu ya, uang utang gitu dan sebagainya. Wah, itu stres parah Mbak Fajrin dan teman-teman. Tapi itu masalah yang alhamdulillah saya bisa selesaikan dan tidak menyangka 29 tahun hari ini saya gitu ya. Jadi masih muda Mbak Fajrin, sama seperti Mbak Fajrin lah ya, kita seumuran gitu. Nah jadi intinya teman-teman semua tidak terbayang ketika masalah itu saya tidak bisa selesaikan pada saat itu, tapi karena diselesaikan pada saat itu, gitu, maka Allah naikkan derajat kita. Dan inilah yang ketika teman-teman menghadapi satu masalah, kita percayalah bahwa ketika teman-teman menyelesaikan masalah tersebut, maka insya Allah derajat teman-teman akan dinaikkan. Begitu Mbak Fajri. Itu masalah-masalah yang ada di Mitra Tani hingga hari ini. Alhamdulillah tadi melahirkan banyak kita. Oke, Masya Allah ya. Memang apapun masalahnya, memang kita harus berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Apalagi kita yang masih muda-muda nih, semuanya masih muda kan ya. Kita harus bisa melahirkan inovasi-inovasi baru gitu ya. Kalau Fajrin lihat-lihat juga nih ya, masalah petani itu ada juga ya, biasanya orang itu malas jadi petani karena kadang ketika panen itu harganya nggak sesuai, terus nggak bisa pemasarannya kayak gitu kan. Terus kan itu ada opsi lain ya, kayak tadi Kang Sandi ya, kayak cabai nggak laku bisa dijadikan olahan gitu kan, harga jualnya jadi lebih tinggi. Oke, Masya Allah mantap banget nih. Aku nggak sabar pengen nanya-nanya lagi. Oke, Kang. Tadi bahas-bahas soal digitalisasi juga ya, Kang ya. Gimana sih, Kang, proses publikasi dan sosialisasi Mitra Tani Parahyangan ini biar diterima nih sama target-target sama masyarakat? Dan gimana nih, Kang, dukungan-dukungan dari pihak terkaitnya? Baik, Mbak Fajrin, ini menarik sekali ya, berkaitan dengan publikasi, promosi gitu ya. Jadi saya menggunakan bauran pemasaran dan alhamdulillah qadarullah rezeki gitu ya, selain dari agronomi yang saya pelajari gitu ya, pada saat S1 saya melanjutkan sekolah bisnis gitu ya. Dan di
pelajaran tersebut juga banyak mengkaji terkait dengan bagaimana aspek bisnis supaya kita berjalan gitu ya, lalu bisnis model seperti apa yang kita pakai, lalu juga termasuk salah satunya adalah strategi bisnis itu bauran pemasaran, yaitu marketing mix gitu ya. Di dalam bauran pemasaran itu ada banyak. Kalau misalnya standarnya 4 kan gitu ya, price gitu ya, lalu selain price produknya itu sendiri, promotionnya itu sendiri, place-nya itu sendiri gitu ya. Ditambah kalau saat ini yang terbaru lagi, Mbak Pajin dan teman-teman semua, proses, people, dan physical evidence. Nah ini satu hal yang penting teman-teman pegang ketika berbisnis di sektor apapun, gitu ya. Bauran pemasaran itu, tapi saat ini sudah berkembang menjadi 7, yaitu ada tambahan tadi, proses, people, dan physical evidence, gitu ya. Nah tadi bicara masalah promosi. Promosi itu ada di dalam salah satu bauran pemasaran. Channel mana yang akan teman-teman gunakan gitu ya, dan bagaimana yang Kang Sandi pakai gitu ya, bagaimana sih Kang Sandi cara mempublikasikannya gitu ya, dan pertanyaan tadi gitu ya. Nah itu intinya adalah channel yang teman-teman pakai itu harus tepat sasarannya. Gak mungkin juga kan teman-teman mempromosikan di Twitter. Nah, Twitter promosi apa gitu ya. Gak mungkin juga kan teman-teman mempromosikan di LinkedIn. LinkedIn itu kan untuk dia lebih membahas pada ke di dalam LinkedIn gitu ya. Nah, tetapi untuk yang bisnis teman-teman ini, Kang Sandi lah contohnya. Kang Sandi menggunakan promosinya apa? Pertama adalah kalau saya menggunakan promosi dari sisi organik itu bukan ini lah ya, bukan digitalisasi, lebih ke daringnya. Saya lebih menggunakan mouth to mouth, mulut ke mulut gitu ya. Bagaimana membina petani, bagaimana memberikan add value ke mereka dengan menciptakan ekonomi yang berkeadilan gitu, dan mereka merasakan, akhirnya menyebarlah, enak tuh dengan Kang Sandi itu tuh diserap tuh, ada program kambing di Kang Sandi, itu ada program integrasi di Kang Sandi, itu ada smart farming. Jadi mulut ke mulut itulah yang alhamdulillah menciptakan trust terhadap petani gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu untuk pemasaran seperti apa Kang Sandi gitu ya, dan bagaimana mereka meresponnya? Tentu saya menggunakan banyak channel gitu ya. Pertama adalah saya menggunakan pihak ketiga digital marketing yang saat ini saya tentu Mbak Pajin dan teman-teman semua, kalau bicara ahli gitu ya, kan kita tidak bisa, kalau Sunda itu ngarau kusiku ya. Nah, jadi kita ini tidak bisa nih, saya juga bisa moderator kok, Mbak Pajin ngapain pakai Mbak Pajin, mending pakai Sandi gitu ya. Misalnya kayak gitu. Serahkan itu ke yang ahlinya. Kenapa? Karena mereka punya key point yang kita tidak tahu. Dan ini pun saya awalnya udahlah Facebook aja, udahlah Instagram aja, anak-anak muda udahlah gitu ya. Kalau sekarang apalagi berkembang TikTok ya, yang bukan hanya joget-joget ala Bowo gitu ya. Nah jadi sekarang itu channel-channel itu sangat penting gitu ya teman-teman semua, untuk melakukan publikasi gitu ya. Dan saat ini kan menyebarnya cepat sekali. Kalau dulu kan mahal gitu ya kalau mau menyebarkan informasi melalui media cetak dan sebagainya. Kalau sekarang kan cukup mudah sekali gitu ya. Dan ketika teman-teman memiliki smartphone gitu ya, gunakanlah smartphone itu semaksimal mungkin. Dan saya teman-teman semua, selain dari yang channel-channel tadi digunakan, ya tadi menggunakan digital marketing, Mbak Pajrin dan teman-teman semua gitu ya, karena memang berkaitan dengan ada banyak entitas gitu ya. Saat ini kita sudah masuk juga Mbak Pajrin dan teman-teman di peternakan, itu yang sedang kita kembangkan dengan target 3.000 ekor di Kabupaten Cianjur. Lalu saya akan larikan gitu ya, breeding juga organik itu di Cipatujah Tasik gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman nih yang hadir di dalam forum ini, ada orang-orang sana ada yang berwirausaha, yuk kita bareng-bareng gitu ya. Saya membuka diri, siap berelaborasi gitu ya. Dan insya Allah gitu ya teman-teman semua, apa yang saya miliki hari ini, baik jaringan, accessibility, termasuk gitu ya masalah kalau jaringan sudah masuk pada publikasinya kan, insya Allah kita bareng-bareng gitu ya. Saya bukan siapa-siapa, saya rasa masih banyak belajar juga, termasuk kepada teman-teman gitu ya. Saya banyak belajar gitu. Yang intinya adalah teman-teman semua, saya ingin memastikan bahwa anak muda harus berkolaborasi. Collaboration is better than competition. Berkolaborasi itu jauh lebih baik dibandingkan kita berkompetisi. Nah, kalau masalah publikasi, semua menyebarkan gitu ya, bareng-bareng menyebarkan. Nah, ini kan era kolaborasi. Tapi kalau sudah
jiwanya kompetisi, nah, nanti begitu Bapak Zin, Kang Sandi tolong dong publikasikan, ogah ngapain, mending yang saya doang, gitu ya. Misalnya Mbak Nur Afifah gitu ya, Mas Sandi tolong dong minta diekspos di saya, ngapain, mending yang saya personalnya gitu. Nah, misalnya gitu. Nah, intinya itu kan jiwa kompetisi gitu ya. Seperti itu. Bro, sis, anak-anak milenial gitu ya harus berkolaborasi. Nah, itu Mbak Fajrin gitu ya, publikasi yang kita Masya gunakan. Allah, mantap. Mantap banget. Emang bener ya, kita udah di era yang semua orang kayaknya ya udah pakai smartphone gitu. Kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik, apalagi untuk publikasi, untuk sosialisasi, dan jangan lupa juga kita juga nggak boleh meninggalkan apa ya jiwa sosial kita gitu untuk ditularkan dari mulut ke mulut gitu ya. Biasanya kan orang tua ya. Mungkin orang tua lebih percaya gitu kalau anak muda yang ngomong gitu, apalagi kalau disampaikan dengan bahasa yang mudah gitu. Oke, Kang, next ya. Kang Sandi ini kan aktif di Kementerian Pertanian juga nih, Kang. Boleh dong aku tanya, apa aja sih, Kang, bentuk perhatian pemerintah untuk meningkatkan produktivitas petani skala kecil agar dapat memproduksi produk pertanian dengan baik? Pertanyaan ya ke saya ya. Iya. Terima kasih banyak Mbak Fajrin. Ya, jadi ini bicara dari sisi pemerintah ya. Yang saat ini saya rasa saya ingin men-state juga bahwa saya bukan siapa-siapa gitu ya, tapi alhamdulillah amanah yang saat ini sedang dijalankan 2019 teman-teman semua saya bergabung gitu ya menjadi mitra di Kementerian Pertanian gitu ya, yang insya Allah teman-teman semua kalau kebijakan itu pro kami support, tapi kebijakan itu tidak pro terhadap petani tentu kami melakukan satu bukan counter attack ya, tetapi satu hal yang itu menjadi evaluasi bagi para pembina kita bahwa itu cukup merugikan gitu ya dan berdampak pada khalayak. Karena kalau sudah bicara Kementerian Pertanian artinya 34 provinsi, 512 kabupaten kota. Jadi bagaimana sih bentuk perhatian pemerintah tersebut gitu ya terhadap apalagi tadi petani kecil yang usahanya skalanya masih kecil gitu ya. Teman-teman semua Kementerian Pertanian banyak saya rasa yang saya rasakan betul gitu ya. Sekali lagi saya mitra. Jadi saya tidak ingin kalau jelek ya jelek gitu. Kita harus sampaikan gitu ya. Pupuk lagi mahal ya saya tegas bahwa pupuk itu mahal Pak gitu ya. Kita bagaimana tapi kan itu di luar dari kapasitas kita gitu ya. Tidak hanya di Kementerian Pertanian tapi ada banyak kementerian gitu ya. Nah, tetapi kalau bicara bagusnya teman-teman semua di 2020 ini banyak ruang yang diberikan untuk petani milenial gitu ya. Banyak sekali gitu ya dan teman-teman semua saya ingin menyampaikan sedikit program saja gitu ya dari banyak program yang saya ketahui. Ada namanya Youth Entrepreneurship and Employment Support Services. YES program, YESS program. Itu kerjasama antara luar negeri dengan Kementerian Pertanian untuk 4 provinsi, 15 kabupaten. Provinsi mana saja Kang Sandi? Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Ya. Di mana saja kabupatennya? Tanyalah Mas Aham. Ya, kalau saya harus jabarkan ini kan intinya adalah bagaimana Kementerian Pertanian memberikan ruang kepada anak milenial di 15 kabupaten tersebut untuk bersama-sama kita membangun pertanian. Modalnya ada yang dikasih. Pendampingannya ada yang diberikan. Pendampingan apa saja? Bisa literasi keuangan, bisa pendampingan bisnisnya, dikasih mentor. Jadi memang ini close loop sekali. Manfaatkan gitu ya, silakan. Jawa Barat Kang Sandi salah satu yang saya ketahui Jawa Barat Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, lalu ada di Tasik dan ada di Subang. Ya, Subang, Tasik, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Jadi kabupaten semua. Gitu ya. Semua di kabupaten, setiap provinsi itu karena kalau di kota kan mana pertaniannya gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua manfaatkan itu, silahkan gitu ya. Nah, itu diberikan
pendampingannya mulai dari keuangan, programnya teman-teman di Inventra gitu ya. Di Inventra ini kan biasa kalau yang saya ketahui di dalam pengantarnya Masang ini kan ada inkubasi juga kan. Nah ini seperti itu. Nah jadi Yes program ini betul-betul dia idealkan gitu ya, mulai dari didukung oleh pemerintah kabupaten, oleh PPIU di tingkat provinsinya dan oleh NPMU di tingkat pusatnya. Gitu. Jadi ruang itu diberikan kepada milenial. Itu yang pertama Yes program. Lalu yang kedua ada namanya Duta Petani Milenial dan Andalan tadi sudah disebutkan oleh Mbak Fajrin. Gitu ya. Bagaimana menginfluence anak-anak milenial yang saat ini masih abu-abu nih, misalnya kayak Mbak Retno, lalu Mbak Afifa, Mas Raihan, lalu ada Mas Wahyu Aji dan teman-teman semua gitu. Nah itu bagaimana ketika misalnya saya ingin bertani tapi kok saya belum yakin ya Kang Sandi. Nah jadi turunlah Duta Petani Milenial gitu ya. Yang mendasari Duta Petani Milenial itu tidak hanya seperangkat nama saja, seperangkat akad sholat di balai tunai enggak ya. Nah jadi intinya teman-teman semua dinamakan namanya Duta Petani gitu ya. Jadi ada banyak poin-poin yang dinilai oleh Kementerian Pertanian, mulai dari Sandi ini usahanya apa sih, di sektor apa sih, lalu juga selain dari itu membina berapa ratus petani sih, marketnya kemana sih. 7 kriteria ditentukan oleh Kementerian Pertanian, termasuk harus punya surat rekomendasi Dinas Pertanian. Begitu sudah dapat, diverifikasi lagi, dipanggil, tanya jawab di hotel dan lain sebagainya. Setelah itu baru bikin berita acara, barulah dilantik oleh Pak Menteri Pertanian. Nah, jadi tidak mudah gitu ya. Makanya Duta Petani Milenial itu sebanyak 2.213 hari ini yang menemani saya di 34 provinsi. Nah, sisanya itu adalah petani milenial yang kita ajak. Nah, jadi kita juga ajak nih, punya tanggung jawab nih, kayak Bapak Jen, yuk, mau nggak bareng-bareng yuk kita bertani. Bapak Jin kalau dekat di Jawa Barat, misalnya di Cianjur, saya modali, saya bina, gitu ya. Nah, itu untuk bergabung di dalam ada resonansi kita namanya Jaringan Pertanian Nasional yang di dalamnya tadi sudah ada 23.000 orang. Nah, jadi itulah upaya-upaya membantu petani yang milenial, petani yang skalanya kecil. Nah, makanya diturunkanlah tadi program selain dari Yes program, ada Duta Petani Milenial, ada Duta Petani Andalan, gitu ya. Lalu juga ada program yang lain. Yang intinya adalah teman-teman kita harus bangga, kita harus senang di era saat ini. Pentahelix model saya sampaikan ya, namanya Pentahelix model itu kita sudah dapatkan. Dibanding pada zaman saya yang saya merasa sendirian ketika berwirausaha, siapa ya minta seminar kayak gini, kemana ya gitu ya. Tapi kalau saat ini mulai dari akademisi, businessman, community, government, pemerintah ya, media gitu ya, dan tentu 5 hal ini yang saya rasa saat ini memberikan ruang sebanyak-banyaknya, apalagi tambah satu lagi media gitu ya. Nah, jadi banyak saat ini memberikan ruang kepada teman-teman, silahkan manfaatkan. Tidak hanya pemerintah, pembisnis tadi itu businessman, akademisi banyak melibatkan milenial, apalagi teman-teman harus bangga G20 di Oktober ini, G20 gitu ya. Salah satu yang akan dibahas adalah terkait young farmers. Gitu ya, bagaimana petani milenial di Indonesia yang saat ini sedang berkembang, bergejolak gitu ya. Ini akan dibahas di G20 gitu. Dan insyaallah para duta petani milenial dan diturunkan gitu ya untuk mengekspos dan lain sebagainya. Jadi bangga sekali teman-teman kita, dan saya sangat senang sekali berhubungan lalu berkomunikasi dengan teman-teman anak-anak milenial yang seumuran, insya Allah ya. Gitu Mbak Fajrin. Jadi banyak pemerintah insya Allah menyediakan untuk teman-teman. Oke, luar biasa banget nih ya. Kita udah difasilitasi nih sama pemerintah untuk bisa mengembangkan pertanian gitu ya. Ada pendampingan dan pendanaan dan lain sebagainya gitu. Ayo kita jadi petani milenial. Oke Kang, tapi kan kita tahu ya Kang ya, mungkin dari berapa ratus ribu orang yang menjadi duta petani milenial tadi, pasti banyak juga dong anak muda nih milenial, para milenial yang apa ya, kayak kurang tertarik gitu di
untuk berkecimpung di bidang pertanian gitu. Kalau menurut Kang Sandi sendiri, apa aja sih upaya yang perlu kita tingkatkan agar kaum milenial itu tertarik di bidang pertanian dan bisa menjaga ketahanan pangan gitu? Baik, Mbak Pazrin dan teman-teman, hanya sedikit pertanyaan balik dari saya. Mbak Pazrin dan teman-teman, saya tidak tahu ya kalau sekiranya tadi video tidak ditampilkan. Petani pun sama. Dia akan melihat siapa yang akan berbicara dan sektor apa yang dia sedang dalami. Mbak Pazrin kalau misalnya ahli di otomotif, tapi membicarakan terkait dengan sektor pertanian, orang akan percaya tidak? Tidak. Enggak. Saya membicarakan masalah kesehatan, COVID, gitu ya. Oh, ini COVID. Padahal orang tahu bahwa background saya adalah pertanian, orang percaya juga enggak? Enggak. Jadi orang perlu melihat, orang perlu merasakan. Nah, inilah yang milenial tadi gitu ya, didoktrinisasi bahwa petani itu kumuh, petani itu kucel, petani itu tidak bonafit, petani, maka kita harus counter dengan petani itu yang insya Allah kaya itu bukan hanya uang ya, tapi bagaimana kita menebar ilmu yang bermanfaat tadi ya, dan lain sebagainya gitu ya. Petani itu ganteng gitu ya, seperti Mas Firdaus, Mas siapa lagi tuh gitu ya. Lalu juga petani itu misalnya bersih gitu ya. Petani itu yang rapih gitu. Nah, kita harus ubah paradigma yang kalau saya menyebutnya adalah paradigma konservatif. Kita harus attack, counter attack gitu ya, dengan paradigma yang positif bahwa petani itu keren. Bertani itu hebat, petani itu keren. Nah, itu yang kita harus munculkan makna itu. Jadi tapi anak muda ini kan Kang Sandi susah sekali ya, karena mereka ini berpikir, itulah makanya kita diturunkan namanya tadi Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan. Itulah juga yang saya turun saat ini, tidak hanya mengejar di sektor bisnis saja, bahwa Mas Aang ya, yang dihubungi oleh teman-teman gitu ya. Saya ingin sediakan waktu saya, hibahkan waktu saya untuk men-influence teman-teman yang semoga bermanfaat. Kalau saya dengan Indra kayak jauh sekali, gitu. Rekeningnya tebalan dia, gitu ya. Murah banget, nggak lah gitu. Tapi intinya adalah, Bapak Jin dan teman-teman semua, gitu ya. Uang itu tidak berdigit. Ini pesan dari guru saya, pesan dari orang tua saya, pesan dari orang yang saya sepuhkan, gitu ya. Uang itu tidak berdigit. Artinya, teman-teman semua hari ini bermimpi ingin memiliki dalam rekeningnya 100 juta, itu oke, usahakan. Tapi sudah tercapai, pasti ingin lebih. Saat ini teman-teman punya motor yang saya rasa harus kita syukuri, pasti teman-teman ingin lebih. Dengan merek yang jauh lebih baik gitu ya, dengan bahkan ingin upgrade ke roda 4 dan lain sebagainya. Sama halnya seperti bisnis. Jadi, Mbak Pajin dan teman-teman semua, ketika saya bermimpi bahwa saya ingin membangun ini, saya ingin membangun ini, saya ingin punya ini, saya ingin punya Fortuner, saya ingin punya enak banget ya, kayak Raffi Ahmad, enak banget ya, nggak akan habis, beneran. Maka dari itu saya memutuskan, usaha teruskan berjalan, saya terus bantu juga, pantau, tapi sisanya saya ingin coba bermanfaat bagi orang lain. Ya, tadi tuh, kalau di awal saya menyampaikan bahwa khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Ternyata Mbak Pajin dan teman-teman semua, gitu, Allah jalurkan. Ketika saya ingin sesuatu, ternyata Allah berikan. Gitu ya. Ketika saya ada kebutuhan, Allah kasih. Apalagi sih, gitu ya. Nah, jadi inilah yang saya rasa anak milenial, gitu ya. Ketika kita ingin merubah sesuatu, rubahlah dari diri kita sendiri dulu, gitu ya. Dan tadi sekali lagi, ketika kita ingin merubah orang, maka kita harus munculkan sosok yang inspiratif bagi mereka. Nah, jadi saya mendorong kepada teman-teman semua, dan termasuk kepada saya pribadi, selalu menjadikan masukan bahwa lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Nah, ketika melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan, maka tidak ada satu pembicaraan pun yang kita ada-ada. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Ngapain kita ada-ada? Wah, murah banget. Ternyata flexing. Ya kan, ujung-ujungnya rompi dan sebagainya. Kita kan tidak tahu. Ya, intinya adalah teman-teman semua lakukan sesuatu yang bisa teman-teman lakukan. Ingin merubah
anak milenial supaya ikut di sektor pertanian, ya teman-teman juga harus ikut dulu dong, gitu ya. Jangan teman-teman membahas terkait dengan pertanian yang bonafit dan sebagainya, tapi teman-teman bekerja malah di fashion, gitu ya, bekerja malah di sektor yang lain kan gitu, orang malah bukan jadi simpati, tetapi malah menjadi sesuatu yang bumerang bagi kita. Nah makanya ketika anak milenial yang tadi susah, enggak apa-apa, saya tidak memaksa. Teman-teman kalau misalnya masih butuh keyakinan gitu ya dalam konteks ini, saya akan berupaya. Tapi kalau teman-teman sudah hitam dan putih ditentukan dalam konteksnya gitu, saya tidak bisa memaksa dong. Ya silakan kalau, tetapi tadi ya kalau nanti di penutup juga nanti disampaikan misalnya kita ini dihadapkan pada 273 juta jiwa. Siapa yang mengasih makan mereka? 71% data sudah menunjukkan lebih dari 45 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 55 tahun, ada yang 48 tahun. Umurnya berapa sih standar kita? Gitu ya, 60 gitu ya. Enggak juga, ada yang 40 tahun kita sudah selesai gitu ya tugas kita di dunia. Nah, jadi intinya teman-teman semua ayo pikirkan potensi. Dan saya ingin menyampaikan data valid yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik melalui pemerintah, seluruh sektor terkontraksi pada saat pandemi. Seluruh sektor terkontraksi pada saat pandemi. Tidak terkecuali pertanian, tapi harus bangga bahwa pertanian yang bertengger PDB-nya itu masih mempertahankan positif dibanding pariwisata, dibanding otomotif, apalagi wah itu hancur parah gitu ya. Orang kalau mau beli pada saat pandemi Covid kemarin nih, Bapak Zin dan teman-teman semua, mau beli mobil bisa ditunda. Mau beli lagi Covid saya untuk tabungan dulu deh, bisa ditunda. Tapi kalau urusan perutmu hari ini, kamu puasa 7 hari 7 malam, apalagi 14 hari, mati bos. Nggak bisa. Perut itu nggak bisa. Bisa jadi kita malah perang. Bisa jadi malah kita chaos. Gitu ya. Nah ini yang maksud saya, pertanian ini sangat prospek. Kenapa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, 273 jiwa. Jadi petani milenial yang masih sulit untuk kita tingkatkan, tidak apa-apa. Tapi mereka saya rasa nanti akan melihat dengan sendirinya. Kalau tidak menguntungkan, Mbak Fajrin, teman-teman semua, 7 tahun saya membangun bisnis ini ngapain? Lebih baik saya, apa tuh yang rame-rame kemarin tuh kan? Binomo ya. Nah, itu mending bertani daripada kita transaksi yang nggak jelas. Ya saya tidak tahu lah ya, tapi intinya saya nggak biasa. Kalau saya sih jualan tomat dibayar alhamdulillah. Daripada di HP ketak-ketik stres yang ada. Itu Mbak Fajrin ya. Makasih Mbak Fajrin. Ini aja intermezzo. Oke. Mantap nih, luar biasa banget emang ya. Kita memang harus melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan gitu. Kalau sudah tertarik, apalagi punya potensi untuk mengembangkan diri di bidang pertanian, ayo nih. Mungkin nanti bisa konsultasi sama Kang Sandi ya, sama tim Mitra Tani juga gitu ya. Untuk yang lain mungkin boleh juga ya Kang, kalau misalkan memang bukan di pertanian, ya monggo dikembangkan sesuai dengan bidangnya gitu. Oke Kang, aku udah lumayan capek nih tanya-tanya. Sekarang aku mau mempersilahkan dulu kepada peserta. Kalau ada yang mau tanya, silakan langsung on mic. Yuk, boleh. Silakan. Apakah ada? Yuk, aku hitung sampai 5 ya. Oh, ini ada yang raise hand, Kang Irham. Ayo, silakan. Boleh on mic, Kang. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Irham. Perkenalkan, saya Irham dari Teknik Fisika ITB 2019. Iya, boleh Kang, pertanyaannya langsung aja. Kang? Saya tertarik di bidang teknologi pertanian.
dan sifatnya TA ini akan jadi apa namanya? Akan jadi batu loncatan untuk usaha teknologi pertanian juga setelah lulus gitu. Nah, menurut Akang apakah ada teknologi tertentu yang saat ini di Indonesia belum ada tapi kritikal banget gitu perlu diperlukan, barangkali saya kepikiran buat menjalankannya di Inventra gitu kan. Makasih Kang. Oke, gimana Kang? Ya boleh langsung Kang Sandi untuk jawab. Baik, sama-sama Kang Irham. Pertama-tama terima kasih banyak pertanyaannya, keren sekali, dan saya doakan apa yang Akang cita-citakan bisa kabul, dan insya Allah saya yakin betul sekali lagi akan jauh melampaui saya gitu ya, dan saya berdoa itu gitu ya. Terkait dengan mekanisasi Kang Irham gitu ya, teknik kalau di saya ini di bidang teknik mesin dan mekanisasi di sektor pertanian. Apakah ada yang belum ada di Indonesia terutama gitu ya, dan sangat diinginkan gitu ya. Tentu banyak Kang Irham ya, inovasi-inovasi yang dilahirkan gitu yang saya rasa saya tidak ingin mendeskripsikan bahwa Indonesia tidak mampu, termasuk Kang Irham nanti akan menjadi salah satu, insyaallah amin gitu ya, yang menciptakan itu gitu ya. Jadi untuk bicara teknologi ini memang namanya teknologi gitu ya. Ketika kita bicara HP saja pasti setiap series ada terus gitu ya. iPhone, kalau iPhone lah ya 7, 8, 9, X gitu ya. Lalu juga apalagi gitu ya. XR gitu ya. Sekarang 12, 13 itu banyak lah. Nah, jadi di mekanisme pertanian pun banyak Kang Irham gitu ya. Yang saat ini kita sedang digenjot terus smart farming gitu ya, tentang dengan precision farming gitu ya, lalu juga basisnya Internet of Things gitu. Nah ini sedang kita kembangkan. Padahal kalau bicara Israel, gitu, negara-negara maju di sektor pertanian itu di puluhan tahun yang lalu itu sudah menggarap gitu ya. Nah tetapi kita tidak ketinggalan, insya Allah gitu ya. Nah tetapi kalau misalnya bicara mesin-mesin tadi yang Kang Ilham sampaikan, inginkan apakah ada Kang Sandi yang diinginkan gitu ya. Yang saya bayangkan adalah tentu satu alat mekanisasi pertanian yang itu ramah bagi petani kita. Contohnya apa? Misalnya kita bicara nggak usah ini deh, traktor, hand traktor, traktor roda 4 gitu ya. Itu digelontorkan oleh pemerintah, karena saya tadi ya, ini menyangkut tentang saya juga bantu jadi mitra pemerintah gitu ya. Itu digelontorkan oleh pemerintah banyak ratusan kan. Tetapi yang menjadi masalah adalah ternyata sudah 1, 2, 3 tahun berjalan, itu traktor itu tidak jalan ternyata, mangkrak gitu. Akhirnya kita cari ini kenapa sih? Kok bisa-bisanya ya traktor yang model kayak gini bagus bagi milenial, kalau saya memandangnya potensi gitu ya, kok ini nggak jalan ya? Kembali lagi ke SDM kan. SDM kita belum mampu di sana. Nah ini juga hal yang ketika bicara kita anak milenial, saya terutama gitu ya selalu mengingatkan gitu ya, bicaralah pada koridor yang kita masih tadi tuh, kalau lakukan sesuatu yang memang bisa kita lakukan. Nah jadi memang yang akan ingin ciptakan sasarannya untuk siapa sih? Bukan buat petani yang mengisi 71% tadi Kang, tapi 29% itulah yang insya Allah teman-teman tahun ini BPS merilis 64,69% kita diisi oleh generasi milenial, generasi Z, dan generasi post Gen Z. Nah, jadi Z dan setelah Z-nya, bahkan ke Alpha nanti. Nah, jadi intinya Kang Irham memiliki potensi yang besar. Semangat terus Kang Irham gitu ya. Bicara teknologi, saya rasa masih panjang gitu ya. Mimpi Indonesia agar melahirkan yang saat ini banyak teknologi di kita, tapi komposisi dalam negerinya masih sedikit. Kalau Kang Irham memperhatikan arahan Pak Presiden, karena saya juga sering mendengarkan gitu ya, kita ini masih lebih dari 50%, Kang. Bahkan 60%, bahkan ada yang 80% tingkat komposisi luar negeri yang mengisi. Misalnya kita bicara tadi traktor, semua itu masih dari impor, Kang.
gitu ya. Dan kalau Akang tadi bisa menciptakan itu luar biasa sekali, Kang. Ya, apresiasi yang setinggi-tingginya pasti dari negara. Kenapa? Karena kita sedang dibutuhkan SDM yang mampu untuk membangun itu. Gitu. Jadi doa saya, Kang Irham, dan rekan-rekan semua, semoga insya Allah gitu ya, Akang, Teteh semua yang hadir di dalam forum ini, yang baik ini, memiliki niat yang sangat bagus gitu ya. Insya Allah kalau saya yakin niat yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Gitu ya, Kang Irham sudah memiliki mimpi yang baik, meminta masukan yang baik, dan insya Allah yakinlah bahwa hal tersebut kalau diistiqomahkan gitu ya, Kang Irham jangan bosan-bosan cari mentor yang baik gitu ya, karena pengalaman saya sempat bablas rem karena nggak ada mentor. Kalau sudah ada mentor insya Allah ada ngerem sedikit gitu ya. Kalau orang-orang yang tahu motor ya Brembo lah, kalau ada mentor ya ngeremnya itu mantep gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada mentor ya kita kadang sering hilap, karena dengan saya dulu pernah seperti itu gitu ya. Jadi karena nggak ada mentor, saya merasa saya dari IPB saya pasti berhasil, ternyata kan gagal gitu ya. Nah jadi Kang Irham bagus sekali lagi kelas saya banyak kalau bicara teknologi. Kang Irham buka teknologi pertanian dari Vietnam dan Israel, itu maju-maju semua. Vietnam itu dulu berguru ke kita, tapi sekarang dia menjadi soko guru bagi negara-negara. Bahkan dulu kita sudah 3 tahun ya teman-teman, alhamdulillah kita tidak impor beras ya, 3 tahun kita tidak impor beras. Kemarin-kemarinnya kita masih impor ya, walaupun untuk industri dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini adalah capaian yang baik, bahkan Pak Presiden sudah menyampaikan itu, teman-teman semua gitu ya. Tinggal bagaimana selaku penerus yang ada di teman-teman estafetnya gitu untuk mempertahankan gitu ya, dengan tadi tuh Kang Irham menyampaikan karena itu wajib, Kang. Mekanisasi pertanian saat ini harus kita genjot. Kenapa? Karena kita bicara saat ini pemerintah sedang menggemborkan di beberapa provinsi IP 400. Ada yang tahu IP 400 teman-teman semua? Chung Hen, nanti dikasih hadiah sama Mbak Pajrin, pulsa atau apa gitu, saya nggak tahu. Jadi intinya IP 400 itu dalam setahun Kang Irham dan teman-teman harus menanam padi 4 kali. Nah, kalau 4 kali berarti dalam 1 tahun harus 2,5 bulan ya kurang lebih. Bicara 2,5 bulan nggak mungkin kalau kita olah lahannya pakai cangkul, lalu tanamnya pakai jari, nanur kalau mau bahasa Sunabi terang lah ya Bapak Jin Unila ya tadi ya. Jadi Lampung saya nggak tahu. Nah jadi nandur gitu ya, lalu juga membibitkannya di lahan itu nggak akan tercapai. Makanya menggunakan apa? Transplanter. Transplanter itu adalah untuk pengganti nandur. Nandur itu namanya nanamnya nggak tahu lah, itu bahasa Perancis yang saya terjemahkan ke Sunda lah. Nah jadi itu transplanter. Lalu yang kedua ada rumah bibit. Bibitnya di tempat yang lain, tapi kita sudah susun. Saya sudah sempat kunjungan ke Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian Provinsi Jabar, gitu ya. Itu saya kenal baik dengan banyak teman-teman yang belajar, silahkan ke sana. Banyak mekanisasi di sana, gitu ya. Kang Irham terutama kalau yang ingin tadi tuh, gitu ya. Nah terus juga bagian di pembajakannya kita menggunakan hand traktor, bahkan traktor roda 4 gitu ya. Lalu juga menggunakan misalnya precision farming, itu sudah mulai tuh gitu ya. IP 400 bisa. Tapi kalau misalnya IP 400 dikerjakan tadi dengan traditional style gitu ya, dengan gaya tradisional, sulit sekali gitu ya Kang Irham. Nah, jadi mimpi Kang Irham insya Allah saya doakan gitu ya, karena itu baik bagi kemajuan pertanian kita, dengan sesuai tagline kita di Kementerian Pertanian, di Duta Petani Milenial, bahwa kita ingin pertanian yang maju, yang mandiri, dan yang modern. Ya, Kang Irham. Nuhun, Kang Irham. Makasih banyak, Mbak Pajrin. Semoga bisa menjawab. Oke, makasih Kang Sandi dan Kang Irham. Memang ya kalau bicara teknologi itu nggak ada habisnya, karena setiap harinya selalu mengalami perkembangan gitu. Kita doakan ya, dan kita tunggu karyanya Kang Irham ya di masa depan. Oke Kang, selanjutnya aku mau bacain pertanyaan yang udah masuk di Slido. Ini pertanyaannya,
Apakah dengan adanya diversifikasi pangan dapat menjaga ketahanan pangan di masa depan? Bagaimana cara menerapkan hal tersebut pada masyarakat banyak? Mangga dijawab Kang Sandi. Baik, terima kasih banyak. Siapa tadi yang bertanya ya? Saya belum baca ya. Nggak ada nama penanyanya, Kang. Oh, anonim ya, anonim. Baik. Anonim. Ya, diversifikasi pangan. Ini menarik sekali. Jadi ada 5 cara bertindak di Kementerian Pertanian yang salah satunya adalah selain dari genjot produksi, diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan itu yaitu adalah sesuatu yang kita merubah pola makan yang tadinya itu kayak dibilang makan itu makan nasi ya, Pak Fajin juga padahal sudah makan lepet, sudah makan bubur, belum makan Kang Sandi, saya baru makan bubur gitu ya, bubur itu nasi gitu loh. Nggak pinter banget sih gitu. Nah, jadi diversifikasi pangan ini adalah salah satu alternatif tadi betul untuk menjaga ketahanan pangan kita. Nah, saya tidak mengatakan salah, saya juga tidak mengatakan keliru. Kalau dulu di zamannya yang pada saat itu Papua yang dia bangga dengan komoditasnya diganti oleh kita dengan beras. Akhirnya apa? Sekarang ketergantungan semua. Beras di sana, di sini 9.000, 10.000, di sana kalau misalnya dapat segitu, saya kasih kacamata 1. Ada kacamata bekas saya di sana. Enggak. Ya intinya adalah teman-teman semua gitu ya, kita harus melakukan pola seperti itu. Makan gitu ya. Coba gitu ya. Kalau misalnya Pak Wapres bilang dengan pisang 2 aja cukup, enggak gitu juga lah. Tapi intinya adalah teman-teman semua gitu ya, kita harus menggunakan pola-pola yang pada saat itu baik sekali gitu ya, yang sekarang kita merubah dengan gaya yang barangkali teman-teman ada yang tahu kalau di PB itu ada beras analog gitu ya. Beras analog itu dari komposisinya bisa dari ubi, bisa dari jagung yang dibuat sedemikian rupa dengan teknologi hingga akhirnya menjadi seperti nasi gitu ya, walaupun memang tekstur tidak ya, tapi sekarang kita harus mulai genjot itu ya. Tadi itu ada diversifikasi pangan misalnya gitu ya, kalau saya terima tamu nih sekarang gitu ya, kita tidak memberikan kue gitu ya, apalagi itu apem, kue apem gitu ya. Nah, jadi kita berikan rebusan-rebusan dari pisang, lalu dari talas gitu ya, ada banyak ganyol gitu ya. Ini tahu nggak sih kalau milenial, saya tidak tahu ya, zamannya milenial sekarang ini kan stick 21. Walah, keren banget stick gitu ya. Nah, lalu juga misalnya apalagi itu Ricis. Nah, ini itu enak sekali gitu ya. Nah, jadi coba teman-teman belajar tadi yang pertanyaan itu bagus gitu ya. Gacoan, nah ini gacoan ini yang membuat saya stres karena antrinya beberapa kali itu Pak Siti Robiah. Gara-gara gacoan itu luar biasa sekali, kalau dititip sama istri itu saya sampai kirimkan itu video. Luar biasa, lebih baik ini ya, kalau bicara gacoan lebih baik pakai Grab dibanding kita ke sana. Oh, ini jadi kegacoan ya Mbak Siti ya. Ini gara-gara gacoan ini. Jadi intinya diversifikasi itu betul untuk menjaga ketahanan pangan, saya mengkonfirmasi gitu ya, dan itu juga menjadi salah satu yang menjadi target utama cara bertindak di Kementerian Pertanian. Ada 5 strategi di Kementerian Pertanian, salah satunya adalah membahas ketahanan pangan itu dengan cara diversifikasi pangan. Gitu ya. Jadi itu bagus sekali pertanyaannya, saya mengkonfirmasi iya untuk menjaga ketahanan pangan, dan teman-teman harus mulai ikut mempromosikan, harus mulai ikut menginfluence kepada teman-teman yang lainnya gitu ya. Ayo gitu ya, kalau gacuan membutuhkan mie. Nah, gacuan deh kan Mbak Siti gitu ya. Nah, gacuan gitu ya, mie itu dari gandum. Gandum itu 100% impor gitu ya. Belum ada teknologi, walaupun ada beberapa sorghum dan sebagainya, nggak bisa. Ada saat ini dengan teknologi mokaf dari singkong mahal. Terigu itu disubsidi oleh pemerintah 100% dan dimakan oleh kalian gitunya. Mie teh sahur mie, buka sahur mie, kalau mahasiswa muntah iya mie gitu ya. Jadi itu pengalaman saya sama gitu ya, mie gitu. Mie promah enggak ya. Nah, jadi intinya adalah betul ya Mbak gitu ya, untuk ketahanan pangan.
gitu. Jadi promosikan, ayo bareng-bareng gitu ya, rebusan gitu ya. Kali-kali, hai guys, saya lagi makan pisang nih, hai guys, saya lagi makan talas nih gitu. Ya malah dipoto dina Instagram gacoan, dipoto dina FB gacoan deui, ayo mah ngaco we. Canda. Makasih banyak Pak Fajri, teman-teman anonim. Oke, makasih banyak Kang Sandi. Oke, kita buka satu kesempatan lagi untuk penanya ya yang di ruang Zoom. Boleh yang mau bertanya langsung aja raise hand. Oke, Kang Muhammad Sultan. Boleh on mic-nya? Sebelumnya, Langsung aja, Kang. Mbak Fajrin. Iya, kedengaran? Terima kasih. Sebelumnya izin bertanya Kang Sandi mengenai tadi yang sudah Kang Sandi sampaikan mengenai kebermanfaatan di sektor pertanian ataupun peternakan. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan Kang, bagaimana bagi kita yang mempunyai keinginan untuk mempunyai pertanian ataupun peternakan dengan di samping background kita yang tidak berada di pertanian maupun di peternakan Kang, itu kira-kira kalau kita ingin memulainya itu gimana Kang, kalau dari Kang Sandi? Ini aja Kang. Baik, saya izin langsung menjawab barangkali Mbak Fajrin ya, terkait dengan pertanyaan Mas Muhammad Sultan Hamim. Terima kasih banyak Mas Sultan. Wah, Sultan dari Jawa Barat, insya Allah ya. Kang Sultan, terkait dengan bagaimana ketika ada keinginan lalu background kita tidak ada. I'm just say not excuse for us, especially for millennial. Tidak ada alasan untuk kita, apalagi seorang milenial. Gitu. Jadi ketika tidak bisa tapi ada keinginan, gitu ya, itu masih ada harapan. Dan kami membuka diri Kang. Gitu ya, kalau Akang ada kemauan, gitu ya, silakan datang ke kami, datang ke saya di Cianjur. Kalau Akang misalnya dari Bandung, ada duta petani milenial kita di Bandung, tinggal Akang kabari ke saya, Akang saya ingin merapat ke daerah Anu. Jawa Barat itu dipimpin oleh Korwil dari seorang eksportir ke Eropa, masih milenial. Dia menerapkan hidroponik teknik gitu ya. Kalau saya kan masih di domestik gitu ya, tetapi mengintegrasikan, bahkan ada smart farming sekarang gitu ya. Nah, jadi apalagi ada program peternakan yang saya sedang rilis saat ini. Jadi tidak perlu modal, teman-teman yang penting ada kemauan kami modali. Nah, lalu teman-teman serius, loyal gitu ya. Kalau anak milenial ini kan masih turun naik gitu ya. Nah, jadi mereka ada baju yang turun naik gitu, kayak saya nggak tahu lah, itu ramai banget sekarang. Nah, itu teman-teman semua, keinginan dari teman-teman itu ayo dieksplorasi dari yang kami miliki saat ini. Jadi saya sangat terbuka sekali Kang Sultan gitu ya. Kalau Akang masih bisa mengakses di Kabupaten Cianjur, silahkan datang, lihat pola bisnis kita, Akang cocok gitu ya, silahkan kembangkan gitu ya. Mau di lahan kita boleh, kalau peternakannya kalau Akang sudah lulus gitu, tapi kalau Akang masih belajar, saya rasa modal utama Akang adalah tentu memenuhi kewajiban. Jangan lupa teman-teman semua bahwa teman-teman memiliki yang namanya hak dan yang namanya kewajiban. Kewajiban teman-teman saat ini adalah bagi yang mahasiswa belajar yang benar, belajar yang baik, belajar yang maksimal, karena itu amanah dari orang tua kita. Apalagi yang sudah tidak ada, gitu ya, mengandalkan beasiswa dan sebagainya. Tapi tadi satu lagi, teman-teman punya hak. Hak inilah yang namanya boleh diambil atau boleh tidak. Tapi kalau diambil, ketika orang lain tidak ambil, tentu teman-teman pengalamannya akan bertambah. Hak apa saja itu? Bisa hak organisasi, teman-teman ambil. Tadi tuh ingin sambil berwirausaha gitu ya, dan sebagainya, itu boleh. Nah, hak itulah yang tentu saya pengalaman betul dua-duanya saya ambil, hak dan kewajiban pada saat di IPB gitu ya, mau di organisasi. Tapi alhamdulillah ternyata tersalurkan begitu apa yang saya belajar di IPB melalui soft skill-nya, melalui hard skill-nya gitu. Ternyata terpakai kok di dunia yang saat ini saya sedang, bagaimana cara memberikan diplomasi kepada orang-orang, kepada klien kita, kepada masyarakat, bagaimana cara mengajak bernegosiasi, public speaking kita, dan sebagainya. Itu kan pengalaman-pengalaman dari organisasi yang pada saat itu saya alhamdulillah gitu ya, saya sempat bergabung gitu ya. Dan Kang Sultan sekali lagi, tidak ada alasan lagi anak milenial harus penuh dengan keterbatasan. Tinggal teman-teman, kalau dulu saya pengalaman nanya ke kakak kelas saya, Pak, saya ingin
ada penawaran ekspor, kira-kira apa ya yang perlu. Sukses ya Kang Sandi, hanya gitu doang Kang. Sedih banget ya gitu ya. Seperti ini ditampol cak gitu ya. Kalau sekarang saya menjadi pelajaran, Akang mau apa? Akang mau peternakan, tertarik, ayo saya modali. Datang ke Cianjur gitu ya. Lihat polanya. Dombanya sudah ada. Jantannya dari Australia saya libatkan gitu ya. Betinanya dari Indonesia gitu ya. Karena yang ganteng-ganteng memang Kang dari luar negeri gitu ya bagi orang Indonesia. Jadi betinanya dombanya Indonesia, jantannya dari Australia gitu. Enggak lah, jadi cuma untuk perbaikan genetik. Jadi saya sedang kembangkan yang 3.000 ekor di Cianjur itu. Saat ini baru 72 ekor. 2 jantan Australia, 70 betina dari Pemalang ya, dari daerah Pemalang, Jember, Garut gitu ya. Nah, itu yang kita perbaiki genetiknya gitu ya. Akang ingin di hortikultura, selama ada keinginan silakan datang gitu ya. Ada yang saya modali juga kok di Desa Sukawangi di Kecamatan Warung Kondang gitu ya. Anak-anak muda ada sekitar 13 orang gitu ya. Mereka tidak menggunakan bank, ya saya kan ada rezeki ya udah deh. Gitu ya. Seperti itu kira-kira teman-teman semua. Oke, Kang Sandi, terima kasih. Terima kasih juga ya buat Kak Sultan atas pertanyaannya, luar biasa banget. Oh ya, ini dari teman-teman masih banyak pertanyaan sebenarnya yang masuk di Slido dan tadi ada beberapa di kolom chat. Tapi karena keterbatasan waktu ya, kita kalau diskusi sama Kang Sandi ini nggak bakal habis deh kayaknya. Karena memang apa ya, ternyata sektor pertanian ini seru gitu untuk didiskusikan gitu. Aku boleh tanya Kang, kalau Kang Sandi bisa apa? Pertanyaannya bisa dilanjutkan secara pribadi gitu atau nanti perlu di lain waktu ya Kang? Boleh nanti insya Allah saya tidak tahu nih Mas Aang apakah sudah masuk atau belum, tapi saya nanti akan kirim email atau misalnya teman-teman boleh akses Instagram saya ya, itu ada di Sandi Oktas, di Facebooknya juga ada gitu ya. Kita bisa berhubungan di sana nanti insya Allah, komunikasi ya. Saya senang asik banget dengan anak-anak milenial ini. Semoga teman-teman bisa datang ke Cianjur, karena kan ini ITB ya, semoga berkumpul karena kan Corona juga sudah ini. Silakan main, lihat tuh domba-domba ganteng sama cantiknya ya. Oke Kang. Waduh, jadi pengen ke sana deh. Ayo silakan. Oke, Bismillah. Kapan-kapan insya Allah ya Kang. Dan insya Allah teman-teman Nataru ya, Natal tahun baru saya akan rilis agrowisata membangun bridge jembatan sepanjang 1,2 kilo, itu terpanjang di provinsi kita dan itu 360 derajat pemandangan. Ada gunung gede, ada perkebunan teh, ada sayuran, lalu juga ada ini. Nanti hadir ya, nanti saya expose. Ayo Bismillah. Allah. Ayo cari sangu dulu. Ini saya baru pertama step di sini, ini spesial banget ini. Acaranya keren. Alhamdulillah nih, langsung nih. Oke Kang, terima kasih banyak buat Kang Sandi. Oke, kita udah mau di penghujung acara. Boleh Kang Sandi untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih banyak Mbak Fajrin, Mas Firdaus, Mas Irham, tadi yang menanyakan Kang Sultan, dan Anonim, serta teman-teman semua ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu gitu ya. Ada 2 hal, yang pertama adalah sekali lagi permohonan maaf saya, yang sedianya teman-teman harus pagi atau siang hari tadi kita mengadakan event, tapi mohon maaf sekali saya karena ada kegiatan yang tidak bisa saya wakilkan, jadi saya harus hadir mendampingi dari Kementerian Pertanian berkunjung ke kami. Jadi itu permohonan yang sangat mendalam, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya serius terhadap event ini. Lalu yang kedua, sebagai penutup teman-teman semua, tadi selain di video yang disampaikan bahwa bisnis pertanian tidak akan ada pernah matinya itu, disampaikan bahwa Indonesia memiliki narasi besar. Saya ketika mendampingi Pak Menteri, berdiskusi, menerima arahan gitu ya, bahwa Indonesia ini memiliki narasi besar bahwa kita ingin menjadi lumbung pangan dunia di 2045. Tahukah Dek, kalau di 2045 ini usia sepertimu ini akan penuh di tahun tersebut. Usia sepertimu yang produktif ini akan banyak di tahun tersebut. maka ada 2 hal yang harus kita renungkan. Pertama,
kalau teman-teman salah dalam melangkah hari ini, di awal tadi sudah menyampaikan bahwa kita berleha-leha, tidak produktif, main PUBG, drakor, dan lain sebagainya, gitu ya, tanpa berpikir keras bagaimana kita untuk bisa bertahan di era yang penuh dengan ketidakpastian ini, maka sekali lagi kalau salah melangkah dengan cara tersebut, maka tampaknya cukup sulit deh kita menerima mimpi tersebut untuk dilaksanakan. Tapi benar melangkah hari ini, teman-teman, dan insya Allah saya yakin betul, hakul yakin bahwa teman-teman memiliki sekali lagi mimpi tersebut. Bagaimana berpikir Indonesia ke depan, bagaimana berpikir kemajuan para petani ke depan, bagaimana berpikir kita bisa produktif ke depan, dan lain sebagainya. Maka sekali lagi kalau benar melangkah hari ini teman-teman, maka saya percaya betul dan Pak Menteri pun menyampaikan, Dek, kalau kalian benar dalam melangkah hari ini, maka insya Allah mimpi tersebut akan tercapai. Ingatlah bahwa bertanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman semua. Saya tutup billahi taufik wadayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir, Kang Sandi. Wah, bener-bener bikin aku semangat banget gitu rasanya, dapat energi baru gitu. Jadi mimpi itu jangan yang kecil-kecil lah, sekalian mimpi yang besar untuk Indonesia gitu, apalagi ya. Untuk masa depan gitu. Ayah Kang Sandi, sebelum meninggalkan room boleh nih kita foto bareng dulu. Yuk teman-teman juga yang belum on kameranya, yuk dihidupkan dulu kameranya. Yuk aku hitung 1-5 ya. Untuk menghidupkan kamera. Yuk yang belum siap, yuk siap-siap dulu yuk. Sambil aku hitung. 1, 2. Ayo, ada yang mau on lagi? Skuy. 3. Ayo dong, on dong. Ini masih pada melek kan ya? 4. 5. Udah nih. Ini aja nih. Nggak ada yang mau nambah. Oke, yaudah boleh dibantu Teh Aziza untuk tag fotonya. Oke. Ini spot pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, baik, selanjutnya 1, 2, 3. Izin sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Baik teman-teman, saya izin pamit, Mbak Fajrin, Mas Firdaus, dan teman-teman semua. Jazakumullah khairan katsiro. Semoga cita-cita teman-teman bisa tercapai ya. Saya doakan dan semoga bisa kita bertemu kembali. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Sandi. Semoga sehat selalu. Oke, alhamdulillah luar biasa ya. Tadi penyampaian dari Kang Sandi, tanya jawabnya juga mantep. Buat teman-teman yang tadi pertanyaannya belum dijawab, boleh kontak langsung Kang Sandi di Instagramnya. Apa tadi ya? @sandioktas. Sandi Oktas. Oke, aku selaku moderator, mohon maaf apabila selama memandu pematerian ini terdapat banyak kesalahan. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan lagi ke Kang Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Fajrin. Terima kasih banyak juga Kang Sandi, walaupun sudah keluar. Semoga terima kasihnya kesampaian. Alhamdulillah teman-teman, Masya Allah. Sebenarnya cukup berasap ya kepala kita menerima materi yang sangat berbobot, dan sebagai salah satu, dan kita semua yang diantara ini mayoritas adalah aktivis Salman, sudah tak asing dengan berbagai materi yang berbobot. Tapi kali ini kita
diberikan sebuah wawasan yang lebih mendalam tentang pertanian, di mana Indonesia merupakan salah satu pelopor dan kunci yang visinya adalah menjadi lumbung pangan dunia. Kita yang memang tidak bergerak atau tidak punya fokus ataupun ketertarikan terhadap bidang pertanian, seenggaknya kita menghargai seporsi piring yang ada nasinya, ada ikannya, ada lauknya, ada sayurnya, itu adalah jerih payah dari para petani. Baik itu petani yang sudah berumur, baik itu petani milenial, mereka telah sama-sama kolaborasi untuk kemudian dihadirkan dengan seporsi nasi, seporsi makanan siang, malam, pagi di hadapan kita. Itu yang mesti kita hargai dan kita dukung terus agar visi Indonesia menjadi lumbung pangan dunia itu tercapai. Nah, Akang Teteh, teman-teman semua peserta TCWS yang insya Allah dirahmati Allah, acara selanjutnya akan ada sosialisasi Inventra dari Kepala Program Project Inventra, yakni Teh Arifah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Teh Arifah, apakah sudah hadir? Waalaikumsalam, Firdaus. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Kabarnya sehat Teh malam ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Tadi Teh Arifah mau ngapain ya? Aku mau sosialisasi nih. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu Inventra. Masya Allah. Ya, betul. Kalau begitu, mari kita simak ya teman-teman. Juga ini adalah acara menuju penutup acara kita. Pada Teh Arifah, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Aku minta waktunya 5 menit mungkin ya. Nah, di sini mungkin ada teman-teman yang baru gabung The Changemaker Story atau TCMS. Nah, sebelumnya TCMS ini merupakan bagian dari agenda Inventra, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu Inventra itu apa, ya, seperti namanya Invention Tradition, yaitu yang memudayakan inovasi, yang dimana Inventra ini merupakan beasiswa pembinaan bagi teman-teman yang sudah melaksanakan LMD. Oh iya, tim operator bisa bantu share screen nggak ya? Sebentar. Oke, lanjut. Nah, di Inventra ini, di mana Inventra ini menjadi wadah untuk teman-teman merealisasikan gagasan dalam menyelesaikan permasalahan SDGs. Nah, kalau tadi di TCMS sendiri sudah ngebahas SDGs nomor 2, yaitu ketahanan pangan, yang dimana tadi itu membahas ketahanan pangan lewat pertanian, teman-teman. Oke, lanjut operator. Lanjut lagi. Nah, di sini siapa aja sih yang ngerjain proyeknya, yaitu Kader Salman. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum ikut SSC dan LMD. Sabi banget untuk ikut dulu, baru nanti bisa ikut Inventra. Lalu di sini Inventra sendiri ada 2 kali dalam setahun, jadi satu semester itu sekali, teman-teman. Dan kami juga mendukung lewat pendanaan awal proyek. Lalu selanjutnya operator. Oke. Nah, di Inventra seperti yang tadi udah disinggung sama Mas Andi juga ya. Selain teman-teman nanti mengajukan gagasan teman-teman, di sini juga ada masa inkubasi. Di mana masa inkubasi ini nanti teman-teman akan eksekusi awal dan teman-teman akan evaluasi gagasan teman-teman apakah berpotensi untuk tumbuh, dan di sini teman-teman bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, dan diharapkan dari proyek teman-teman ini bisa bermanfaat gitu, bukan cuma untuk lingkungan Salman mungkin ya, tapi untuk masyarakat luas, terutama masyarakat Indonesia, sesuai topiknya SDG Sustainable Development Goals, teman-teman. Lalu selanjutnya, nah ini learning outcome-nya, nanti teman-teman bisa kerja sama teman-teman lain dari berbagai univ, dari berbagai daerah, lalu bisa berkolaborasi dan bisa
mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah teman-teman dapatkan dari LMD. Lalu selanjutnya, nah, oke, dilanjut. Nah, kegiatan Inventra sendiri tadi ada TCMS yang sudah kami laksanakan selama 5 season. Nanti tiap bulannya teman-teman akan bisa mengikuti TCMS selanjutnya. Jadi TCMS ini kami menghadirkan berbagai narasumber yang memang profesional di bidangnya. Jadi teman-teman jangan sampai kelewat untuk ikut TCMS karena di sana memang membahas materi-materi yang daging semua gitu teman-teman. Dan barangkali teman-teman nanti mungkin bisa dapat atau muncul ide-ide baru dari TCMS ini gitu teman-teman. Lalu nanti teman-teman kegiatannya adalah mengerjakan proyek yang dimana di proyek Inventra ini teman-teman juga akan didampingi mentor. Lalu setelah itu, setelah proyeknya selesai, teman-teman akan melaksanakan exhibition, yang dimana exhibition ini teman-teman akan memamerkan karya teman-teman, dan kita akan mengundang para mitra atau investor yang mungkin nanti bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan proyek teman-teman ini pasca Inventra. Jadi memang sesuai judulnya sustainable, yang dimana proyek ini mungkin nanti bisa berlanjut juga nih teman-teman, nanti bisa berkolaborasi mungkin dengan pihak-pihak yang sudah lebih dulu gitu mengerjakan proyek ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini timeline-nya. Inventra sendiri masa inkubasinya adalah 4 bulan, teman-teman. Jadi dikerjakan dalam waktu 4 bulan, dalam 1 semester sekali, dalam setahun itu 2 kali. Jadi untuk saat ini, di semester pertama, Inventra sudah memasuki fase-fase akhir pengerjaan proyek. Jadi kalau teman-teman yang udah nggak sabar nih, udah mau ngerjain Inventra, yang udah ada timnya, udah ada gagasannya, bisa nih disiapin dari sekarang, karena Inventra akan buka beberapa bulan nanti setelah Inventra di awal semester ini selesai, teman-teman. Jadi nanti di semester baru Inventra akan buka pendaftaran, teman-teman bisa bersiap dari sekarang. Nah, di sini yang seperti tadi yang udah aku jelasin. Nah, terus selanjutnya, terima kasih teman-teman semua. Fastabiqul khairat, semangat selalu. Apalagi kita ini generasi milenial ya teman-teman. Jadi inovasi-inovasi itu ditunggu gitu dari generasi-generasi kita gitu teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Teh Arifah atas sosialisasi Inventranya. Ya teman-teman, semangat ya untuk menjalani proyek tersebut, karena sebagaimana juga visi dari Salman ITB dan kita termasuk dalam keluarga besarnya, kita sama-sama ini mewujudkan solusi yang tepat guna bagi problematika masyarakat. Nah, karena saya bisa mengasumsikan wajah dan mata teman-teman sudah berada di ujung 5 watt, maka tibalah kita di penghujung acara. Maka dari itu, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, dari kami panitia memohon maaf apabila dari pelaksanaan ada tutur kata, ada kekurangan ataupun ada kesalahan-kesalahan teknis yang sekiranya menjadikan teman-teman jadi kurang berkenan, akan tetes sekalian. Juga kami menyampaikan terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan ilmu yang didapat semuanya bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai pelaksanaan Inventra selama 1 semester ke depan. Semangat dari kami panitia untuk teman Kang Tetep peserta. Semoga Allah mudahkan, lancarkan, dan sukseskan. Kita tutup lagi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir, ada satu pantun. Teman-teman boleh bilang cakep ataupun enggak juga apa-apa. Sungguh kaya sumber daya negeri ini. Pertanian salah satu potensi tinggi. Nama saya Firdaus Sardi. Mohon pamit undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kakang Teteh semua. Selamat istirahat.